Islam berkata, berimanlah dan beramallah. Kristen berkata, keselamatan adalah anugerah melalui iman. Dua ajaran besar, satu tujuan yang sama, surga. Lalu, mana yang sebenarnya menyelamatkan manusia? Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu dihantui satu pertanyaan yang sama. Bagaimana cara selamat? Apa yang menentukan nasib manusia setelah kematian? Apakah perbuatan baik yang kita kumpulkan sepanjang hidup? Ataukah keyakinan dalam hati yang menjadi kunci segalanya? Dua agama besar dunia, Islam dan Kristen, memberikan jawaban yang sekilas tampak bertolak belakang. Islam berbicara tentang iman dan amal, sementara Kristen, khususnya dalam arus utama teologinya, menekankan iman sebagai jalan keselamatan. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah manusia diselamatkan karena apa yang ia lakukan? Atau karena apa yang ia yakini? Dalam Islam dan Kristen, keselamatan bukan sekadar masuk surga. Ia adalah kondisi akhir eksistensi manusia. Apakah manusia berdamai dengan Tuhan atau terpisah selamanya? Keselamatan berarti terlepas dari hukuman dosa, mendapatkan rahmat ilahi, dan hidup kekal dalam ridho Tuhan. Namun, cara mencapainya menjadi titik perbedaan mendasar. Dalam Islam, keselamatan tidak pernah berdiri di satu kaki. Al-Quran berulang kali menyandingkan dua hal. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman tanpa amal dianggap kosong. Amal tanpa iman dianggap kehilangan arah. Namun penting dipahami, Islam tidak mengajarkan bahwa manusia membeli surga dengan amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda bahwa tidak seorang pun masuk surga karena amalnya semata, kecuali dengan rahmat Allah. Artinya, amal adalah bukti iman. Amal adalah jalan untuk layak menerima rahmat. Tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Allah. Dalam Islam, manusia bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Sholat, puasa, zakat, kejujuran, keadilan, menjauhi kezaliman dan dosa besar, dan bertobat saat jatuh dalam kesalahan. Keselamatan adalah perjalanan aktif, bukan klaim instan. Islam menolak konsep dosa turunan. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, suci. Tidak ada dosa Adam yang diwariskan. Tidak ada kebutuhan penebusan melalui pengorbanan makhluk lain. Jika manusia berdosa, ia bertobat langsung kepada Allah. Tidak perlu perantara, dan tidak perlu korban pengganti. Hubungan manusia dan Tuhan bersifat langsung dan personal.
Dalam teologi Kristen arus utama, khususnya pasca Paulus, keselamatan dipahami sebagai anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Manusia dianggap tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri melalui perbuatan. Dosa manusia terlalu besar untuk ditebus oleh amal. Yesus dipandang sebagai Juru Selamat, penebus dosa manusia, dan korban yang menggantikan hukuman manusia. Maka keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan penerimaan terhadap karya penebusan Kristus, dan iman sebagai respons terhadap kasih Tuhan. Dalam kerangka ini, amal baik bukan syarat keselamatan, melainkan buah dari iman yang sejati. Menariknya, dalam kekristenan sendiri terdapat perdebatan panjang. Surat Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini menimbulkan ketegangan teologis. Apakah iman saja cukup? Ataukah iman harus dibuktikan lewat perbuatan? Sebagian gereja menekankan sola fide, iman saja. Sebagian lain menekankan iman yang aktif melalui kasih dan perbuatan. Artinya, bahkan dalam Kristen, isu iman dan amal tidak sesederhana slogan. Perbedaan Islam dan Kristen berakar pada cara memandang manusia. Dalam Islam, manusia lemah, tapi mampu memilih. Dosa bisa diampuni melalui taubat, dan keadilan dan rahmat berjalan seimbang. Sementara di dalam Kristen, manusia rusak oleh dosa, tidak mampu menyelamatkan diri, dan keselamatan harus datang dari luar dirinya. Dari sini, dua sistem keselamatan terbentuk. Pertanyaan yang sering muncul, apakah adil jika orang berbuat baik sepanjang hidup tapi tidak beriman, lalu tidak selamat? Apakah adil jika seseorang berbuat dosa besar, namun diselamatkan hanya karena iman? Islam menjawab dengan tanggung jawab moral individu. Kristen menjawab dengan kasih dan pengorbanan ilahi. Dua logika teologis, dua pandangan tentang keadilan Tuhan. Pada akhirnya, Islam dan Kristen tidak hanya berbeda dalam ritual, tetapi berbeda dalam cara memahami hubungan manusia dan Tuhan. Islam mengajarkan, berimanlah, berjuanglah, dan berharaplah pada rahmat Allah. Kristen mengajarkan, percayalah dan terimalah anugerah keselamatan. Pertanyaannya bukan sekadar, mana yang benar menurut tradisi, tetapi, mana yang paling masuk akal bagi nurani dan akal sehatmu? Karena pada akhirnya, keselamatan bukan hanya tentang akhir hidup, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup itu sendiri. Perbedaan mungkin tidak selalu membawa kita pada kesimpulan yang sama, tetapi ia selalu mengajak kita untuk berpikir lebih dalam. Karena keselamatan bukan hanya soal apa yang kita yakini, tetapi bagaimana keyakinan itu membentuk hidup kita. Jika video ini memberi sudut pandang baru, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.
Dan jangan lupa subscribe, agar diskusi-diskusi bermakna seperti ini terus berlanjut. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.